Halo, kembali lagi dengan saya di Pelajarin. Ya, video kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 11. Materi kali ini terkait dengan dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, pada kelas sebelumnya sudah pernah disinggung ya terkait dinamika. Masih ingat ya, dinamika itu adalah gerak dan gaya. Jadi gabungan antara gerak dan gaya. Maka dinamika rotasi itu adalah serba-serbi gerak dan gaya pada gerak melingkar. Karena rotasi itu adalah gerak melingkar. Kemudian mungkin kalian asing dengan benda tegar. Apa sih yang dimaksud dengan benda tegar? Ya, jadi benda tegar itu adalah benda yang kaku atau rigid. Contohnya adalah kursi, meja, pintu yang terbuat dari kayu ataupun besi. Jadi bentuknya itu kaku dan tidak mudah berubah bentuk. Tidak seperti tanah liat ataupun play-doh atau lilin yang sangat mudah sekali untuk dibentuk. Makanya ketika benda tadi seperti play-doh, tanah liat maupun lilin itu tidak termasuk ke dalam benda tegar atau benda rigid, gitu ya. Kita akan membahas peta konsep terkait dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Di materi ini, titik fokusnya adalah pada benda tegar. Jadi benda tegar memiliki titik berat. Benda tegar ini akan mengalami keseimbangan atau kesetimbangan. Syaratnya adalah ketika resultan gaya yang dialami benda berjumlah 0 atau resultannya 0 gitu ya. Kemudian syarat yang kedua adalah jumlah torsinya atau resultan torsinya itu juga 0. Kemudian benda tegar mengalami gerak translasi dan gerak rotasi. Kemudian gabungan dari translasi dan rotasi. Nah, terkait kombinasi translasi dan rotasi itu akan berhubungan dengan besaran-besaran yang terdiri dari pertama, posisi sudut, kemudian kecepatan sudut, kemudian percepatan sudut, torsi atau momen gaya, momen inersia, dan momentum sudut. Pada momentum sudut akan berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Nah, pada ya, kita akan mereview materi gerak translasi dan rotasi. Pada kelas 10 kita sudah pernah membahas ya terkait gerak translasi atau gerak lurus dan juga gerak rotasi. Nah, jadi pada gerak translasi itu kita akan temui besaran perpindahan atau kedudukan. Di sini perpindahan disimbolkan dengan S, sedangkan kedudukan itu disimbolkan dengan R. Sedangkan pada gerak rotasi itu ada besaran perpindahan sudut. Di sini simbolnya adalah theta.
Bagaimana hubungannya antara translasi dan rotasi? Ya, jadi untuk hubungannya adalah perpindahan atau yang secara gerak lurusnya itu sama dengan perpindahan sudut dikali R. R di sini adalah jari-jarinya ya. Karena di sini kan R itu kan kedudukan ya. Kalau misalnya kita menggambarkan kedudukan suatu titik, itu kan sama dengan dari titik kita tarik ke sumbu koordinat 00 ya. Nah, kalau kita putar, itu akan membentuk gerak melingkar atau R-nya bisa kita sebut juga dengan jari-jarinya, bukan? Nah, pada gerak translasi itu ada kecepatan linear, sedangkan pada gerak rotasi ada kecepatan sudut. Kalau kecepatan linear berarti besarnya sama dengan perpindahan dibagi dengan selang waktu. Sedangkan pada kecepatan sudut berarti perpindahannya adalah perpindahan sudut dibagi selang waktu. Di sini kan perpindahan secara gerak lurus ya. Kemudian hubungannya itu juga hampir sama dengan yang atas. Jadi di sini kecepatan secara linearnya itu sama dengan kecepatan sudutnya atau secara gerak rotasinya dikali dengan R-nya. Kemudian untuk kecepatan linear sesaat dan kecepatan sudut sesaat itu juga sama ya dengan yang atas. Kemudian untuk posisinya juga sama karena ini posisi dari fungsi kecepatan linear, berarti kita gunakannya dengan posisi atau kedudukan. Di sini simbolnya adalah R, sedangkan pada gerak rotasi kita menggunakan posisi sudut. Kemudian untuk selanjutnya ada percepatan linear. Nah, percepatan linear itu simbolnya adalah A. Secara gerak translasi berarti di sini adalah perubahan kecepatan secara translasinya dibagi dengan selang waktu. Sedangkan percepatan sudut itu simbolnya adalah alfa. Dan besarnya itu sama dengan perubahan kecepatan sudut dibagi dengan selang waktu. Untuk hubungannya sendiri sama ya dengan yang atasnya, dengan atas. Jadi untuk percepatan gerak lurusnya atau percepatan linearnya itu sama dengan percepatan sudut dikali R, gitu ya. Jadi hubungannya hampir akan selalu seperti itu. Gerak lurusnya sama dengan gerak rotasinya dikali R, seperti itu. Kemudian untuk GLBB atau gerak lurus beraturannya itu juga rumusnya hampir sama persis ya. Bedanya kalau di GLBB itu kita gunakan V, sedangkan ketika di GMBB itu kita gunakannya omega. Gitu ya. Nah, di sini mungkin ada salah sedikit, ini harusnya T kuadrat. Jadi nanti untuk S-nya atau perpindahannya juga akan sama dengan perpindahan sudut. Oke. Selanjutnya adalah materi momen gaya. Nah, untuk materi ini kita akan bahas di video selanjutnya. Maka dari itu, saya akhiri materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.